Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Govil Global Oasis Virtual Learning. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi mengenai narrative text atau jenis teks berbentuk naratif atau narasi. Sebelum kita memasuki materi kita, seperti biasa untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk like videonya dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui dan mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya buat pada kesempatan kali ini. Baik, kita ke materi kita langsung di sini mengenai narrative text. Jadi narrative text itu apa sih sebenarnya? Saya yakin kalian ketika menggunakan bahasa Indonesia pasti tahu ya narrative text itu seperti apa. Ini kebetulan backgroundnya saya kasih satu gambar di sini, satu gambar itu malin kundang di sini ya. Malin kundang itu adalah sebuah contoh dari teks berbentuk naratif atau narrative text. Nah, coba di sini beberapa pertanyaan. Yang pertama, do you know who are they? Ini ada dua orang di sini, dua orang, laki-laki dan juga perempuan. Kemudian background gambarnya adalah di Candi Prambanan di sini. Kalau kalian dari Jawa pasti tahu di sini ya. Kalau background belakangnya adalah Candi Prambanan. Ada yang tahu cerita apa di sini? Oke, jadi ceritanya adalah cerita Roro Jonggrang terkenalnya, Roro Jonggrang. Kemudian yang laki-laki adalah Bandung Bondowoso. Jadi ini menyimpulkan atau menceritakan terbentuknya Candi Prambanan di sini. Kemudian the second pictures, are you familiar with him? Who is he? Ini pasti tahu semua di sini ya. Kalau dari Sumatera Barat apalagi ini pasti hafal ini. Ya, ini adalah cerita dari seseorang laki-laki yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Who is he? Oke, jawabannya adalah Malin Kundang. Oke, Malin Kundang. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi kita, di sini saya kasih ceritanya dulu mengenai Malin Kundang itu seperti apa. Ini bisa dilihat, bisa sambil dibaca, atau kalian cukup mendengarkan juga nggak apa-apa. Ini saya bacakan. Tapi mohon maaf untuk suara saya memang kurang begitu bagus karena sedikit batuk di sini. Oke, Malin Kundang. Long time ago lived a poor old woman with his son, Malin Kundang. Every day Malin carved fishes to help his mother. Ini jadi cerita awalnya ini, paragraf awalnya ini menceritakan mengenai awal mula dari cerita itu sendiri ya. Jadi long time ago, beberapa waktu yang lalu atau zaman dahulu kala, terserah kalian mengartikan apa, karena ini memang sudah terjadi lama sekali ya. Lived a poor old woman with his son. Jadi tinggal seorang wanita tua yang miskin dengan anaknya, anak laki-lakinya, namanya adalah Malin Kundang. Every day, setiap hari, Malin caught fishes to help his mother. Jadi Malin menangkap ikan untuk membantu ibunya. One day he was successfully defeated the pirates who raided the ship. Jadi suatu hari he-nya ini berarti si Malin ya, was successfully, dia berhasil defeated, mengalahkan the pirates. Pirates itu adalah bajak laut ya, mengalahkan bajak laut who raided the ship, yang menyerang kapal. Dan as a reward, kemudian sebagai reward atau apa namanya, ganjaran ya, atau reward atau balasan istilahnya, the merchant asked Malin to work with him. Jadi the merchant itu adalah saudagarnya, asked Malin, meminta Malin untuk bekerja dengan dia. Jadi saudagar atau pemilik dari kapal meminta Malin untuk bekerja bersama-sama. Nah, after many years, ya, setelah beberapa tahun, Malin had become rich and wealthy. Jadi setelah bertahun-tahun ikut dengan saudagarnya, Malin menjadi kaya dan berharta. He also had beautiful wife. Dia juga mempunyai istri yang cantik. Dan one day, kemudian satu hari, he landed on his village. Jadi dia landed itu berlabuh di desanya. His mother knew his arrival and wanted to see his son. Jadi ibunya mengetahui kedatangan dari Malin itu sendiri and wanted to see his son, dan ingin melihat anaknya. But Malin refused and didn't admit her as his mother. Tetapi Malin menolak dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Ini kesalahan yang fatal di sini. His mother became angry and cursed him to be stoned. Jadi ibunya kemudian menjadi marah dan mengutuknya menjadi batu. Nah, ini adalah salah satu cerita dari naratif. Ini adalah satu contoh dari naratif teks
dengan judul Malin Kundang di sini. Coba kita cermati dulu dari paragraf yang pertama di sini. Jadi paragraf pertama ini, long time ago lived a poor old woman with his son Malin Kundang. Jadi ini tokohnya jelas di sini ya. Tokohnya ada ibunya, kemudian Malin Kundang. Every day Malin wishes to help his mother. Jadi ini paragraf pertama menjelaskan ini tokohnya siapa nih. Jadi tokoh utamanya di sini adalah Malin Kundang dan juga ibunya. Kemudian mulai dari paragraf kedua ini mulai muncul masalah ya. One day he was successfully defeated the pirates who raided the ship. Ini mulai muncul masalahnya, tetapi belum memasuki masalah yang puncak di sini. Kemudian untuk the third paragraph atau paragraf ketiganya ini juga masih dalam masalah tetapi belum puncak masalahnya. Nah ini kemudian yang keempat, he landed in his village. Kemudian si Malin datang ke desanya ini baru puncak dari masalahnya ini, karena si Malin dia tidak mengakui ibunya sebagai ibunya. Kemudian yang terakhir ini adalah penyelesaian dari masalahnya ya. Jadi his mother became angry and cursed him to be stoned. Jadi kemarah, kemudian endingnya itu si Malin dikutuk menjadi batu. Nah oke, ini adalah salah satu contoh dari teks berbentuk naratif. Nah, kita sekarang lanjut di sini. Nah, what is the title of the story? Ini saya yakin mudah sekali ya. Ini jawabannya apa ya? Judulnya. Oke, good. Malin Kundang or the story of Malin Kundang. What is the story about? Ceritanya tentang apa di sini? Ini adalah resume yang tersingkat terpendeknya. It's about the man who didn't admit his mother and cursed to be stoned. Jadi mengenai seseorang laki-laki yang tidak mengakui ibunya kemudian dikutuk menjadi batu. Nah kita sekarang discuss mengenai genre dalam bentuk naratif. Jadi naratif itu apa sih sebenarnya? Kalau naratif sendiri ketika kita di Indonesia itu memang banyak sekali contoh-contohnya itu ya. Ada cerita rakyat, ada fabel dan seterusnya. Dan Indonesia itu sangat kaya sekali mengenai cerita dalam bentuk naratif. Jadi naratif itu punya purpose atau tujuan to entertain or to amuse the readers, artinya adalah untuk menghibur atau menyenangkan pembacanya. Kemudian untuk lexicogrammatical featuresnya, kalau dalam bahasa Inggris kita punya lexicogrammatical ya, atau aturan-aturan dalam penulisannya. Di sini yang pertama adalah focus on specific participant or individual usually using pronoun. Jadi dalam lexicogrammatical atau unsur kebahasannya itu adalah yang pertama fokus on a specific participant, artinya adalah fokus kepada partisipan atau tokoh-tokoh yang spesifik atau individual. Kalau dalam Malin Kundang tadi tokoh spesifiknya adalah si Malin Kundang ya, yang paling spesifik. Kemudian melangkah lebih jauh ada ibunya. Kemudian using pronoun, pronoun adalah kata ganti. Kalau kalian belum tahu kata ganti itu apa, silahkan cek video yang ada di atas ini, kelihatan itu muncul ya, pronoun. Sudah pernah saya buat sebelumnya, silahkan kalian cek kalau masih belum tahu. Kemudian yang kedua, use past tense and indirect speech. Past tense, jadi past tense itu adalah aturan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kalimat dalam bentuk lampau. Karena naratif itu sifatnya adalah cerita itu ya, jadi cerita itu otomatis sudah terjadi. Jadi kita menggunakan tenses dalam bentuk past tense. Kemudian use an indirect speech. Jadi indirect speech itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ya. Contoh kalau kalimat langsung, I use Indonesian, saya menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah di sini. Contoh kalimat langsung misalnya ketika ada adegan si Malin bilang sama ibunya misalnya, kamu bukan ibuku. Malin bilang seperti itu. Kemudian dari kalimat yang dilontarkan Malin, kamu bukan ibuku, kemudian ketika diceritakan oleh orang lain itu akan menjadi Malin berkata bahwa dia perempuan bukan ibunya. Nah, dari kalimat yang dilontarkan orang lain itu disebut dengan indirect speech ya. Malin berkata bahwa dia perempuan bukan ibunya. Insya Allah next time we will try to discuss this. Jadi kita bahas ini untuk indirect speech insya Allah untuk next meeting. Kemudian yang ketiga, use adverbs of time atau keterangan waktu. Kalau tadi keterangan waktunya ada di sini biasanya di awal ya, long time ago, once upon a time, one day biasanya kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian ada conjunctions atau kata hubung. Di sini kata hubung bisa menghubungkan antar kalimat atau menghubungkan antar paragraf supaya lebih nyambung gitu maksudnya ketika menggunakan conjunctions. Nah, di sini kita ke the kinds of narrative atau jenis dari naratif sendiri. Sangat banyak sekali ya. The first is fable atau fabel, itu cerita tentang binatang-binatang. Kalau di Indonesia mungkin yang paling terkenal itu, kalau di Jawa ya, Kancil Nyolong Timun misalnya itu.
Kemudian ada legend atau legenda, itu biasanya berupa asal usul tempat. Contohnya adalah dari misal Danau Toba, ini seperti tadi yang kita bahas itu asal usul Candi Prambanan, ada Roro Jonggrang dan juga Bandung Bondowoso. Kemudian ada myth atau mitos. Mitos ini juga beredar dalam masyarakat di Indonesia sangat banyak sekali. Kalau di Jawa itu yang paling terkenal adalah Nyi Roro Kidul gitu ya, mitos. Kemudian ada fairy tales atau dongeng. Ini tokoh-tokohnya mengandung pesan moral. Ini ada pesan di balik itu semua. Itu contohnya tadi udah kita bahas ya, ada siapa? Malin Kundang tadi ya, si Malin Kundang telah kita bahas. Jadi pesan yang bisa kita ambil di sana adalah jangan sampai durhaka sama orang tua itu ya. Itu pesannya. Kemudian ada folktale atau cerita rakyat, ini juga sangat banyak sekali kalau di Indonesia, seperti Lutung Kasarung, Keong Mas dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Ini adalah jenis-jenis dari genre teks berbentuk naratif. Jadi naratif itu luas ya, luas. Memang bentuknya cerita. Tapi kalau naratif itu cerita yang bukan menceritakan diri sendiri, tetapi cerita ini memang sudah ada sebelumnya dan dipercaya oleh masyarakat dan diturun-temurunkan. Itu namanya adalah naratif. Berbeda dengan genre yang satunya ya, yang recount. Kalau recount itu kita bercerita mengenai cerita kita sendiri dan biasanya bersifat nyata. Tapi kalau naratif itu kita menceritakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya ya, yang biasanya ceritanya turun temurun. Kalau kita menceritakan pengalaman kita, misalnya kemarin habis ke pasar beli apa, misalnya tahun lalu mungkin ada cerita lucu, itu bukan masuk ke genre dalam bentuk naratif, tetapi masuknya dalam bentuk recount. Itu di kelas 10 semester 1. Nah, kita lanjut di sini. Oke, tadi kita udah bahas sama-sama di sini mengenai ini ya, ada specific participant, kemudian pronoun, ada past tense, indirect speech, adverbs, conjunction. Coba di sini kita discuss satu-satu. Ini kebetulan saya buat tebal merah, jadi kata yang merah itu nanti akan menunjukkan beberapa contoh dari lexico-grammatical atau unsur kebahasaan dari narrative text itu sendiri. Yang pertama, ini adalah Malin Kundang ya. Malin Kundang adalah called as specific participants, atau orang yang spesifik di sini yang diceritakan. Karena cerita Malin Kundang itu menceritakan satu orang, dan biasanya naratif itu fokus sama satu orang saja di sini. Jadi Malin Kundang di sini termasuk dalam specific participants. Kemudian yang kedua ada long time ago. Ini kira-kira masuk apa ya? Oke, bisa ya. Ini termasuk dalam adverb of time atau keterangan waktu. Kemudian ada kata he. Ready dulu. Ready di sini past tense ini ya, past tense. Jadi past tense adalah biasanya menggunakan subjek ditambah dengan kata kerja kedua. Untuk yang verbal yang nominal, subjek ditambah dengan to be ya. To be nya menggunakan was atau were. Ini juga sama, ini past tense ini. Was ini juga sama past tense. Kemudian he di sini adalah pronoun atau kata ganti. Dan then di sini adalah termasuk conjunction atau kata hubung di sini. Oke, coba kita cek satu-satu. Di sini long time ago, for time, lived ini ya, ini juga menandakan past tense sama a poor old woman with his son. His ini juga termasuk dalam pronoun atau kata ganti. Malin Kundang every day, ini adverb of time juga ini ya. Malin calf fishes ini juga sama calf ini ya, kata kerja kedua dari catch, menangkap, juga termasuk past tense. His mother, ini kata ganti juga his-nya di sini. Ini juga one day, ini juga termasuk adverb of time. Kemudian he was ini menandakan past tense dalam bentuk nominal. Kemudian defeated nih ya, ini sama, ini mengalahkan. Kemudian raided sama nih ya, defeated, raided sama. Kemudian ini axe, ini juga termasuk past tense. Nah, oke, jadi past tense-nya kita ambil yang simple. Kebetulan ini belum saya upload, insya Allah juga nanti kalau sudah tayang. Silahkan kalian subscribe dulu, jangan lupa notifikasi loncengnya dinyalakan nanti ketika saya upload video, biar kalian selalu update gitu, nggak ketinggalan. Nah, kita ke strukturnya dulu sekarang nih. Strukturnya itu kita mulai dari awal. Yang pertama adalah orientation, kemudian complication, resolution, kemudian reorientation. Nah, ini untuk pembahasannya sendiri. Kalau orientation adalah pembuka ini ya, pembuka. Jadi pembuka itu memperkenalkan tokohnya siapa saja itu. Jadi masalahnya belum muncul. Yang pertama adalah biasanya adalah tokoh, tempat, waktu, itu yang utama. Kalau dalam
cerita Malin Kundang tadi jelas ini ya, tokohnya jelas, waktunya juga jelas, tempatnya yang mungkin belum tadi ya, tapi juga tempat juga mungkin orang juga sudah tahu bahwasannya Malin Kundang itu cerita berasal dari Sumatera Barat itu ya. Kemudian complication adalah mulai muncul masalah mulai muncul, kemudian juga dengan tindak masalahnya juga. Kemudian resolution adalah penyelesaian. Nah, terakhir adalah reorientation, itu adalah masih sama seperti penyelesaian, tetapi biasanya ini dari pengarang dari penulis yang berisi pesan moral atau moral value yang mana dituliskan gitu. Biasanya ini yang keempat pun juga nggak wajib hukumnya, yang biasanya yang sering dipakai adalah orientation, complication sama resolution. Biasanya ketika reorientation ini berasal dari pengarang sendiri, jadi value atau nilainya apa dituliskan, ketika ada itu berarti masuk dalam reorientation, kalau nggak ada berarti endingnya cukup sampai dengan resolution, nggak masalah. Kita ke contoh Malin Kundang tadi di sini ya, ini ada orientationnya, ada long time ago, live moon, jadi Malin Kundang di sini waktunya jelas, tokohnya juga jelas. Kemudian complicationnya ini muncul masalahnya, he was successful divided the pirates and worked with the merchant, he became rich and didn't admit his mother. Ini masalahnya ketika dia ketika dia berhasil mengalahkan pirates atau bajak laut, kemudian bekerja dengan saudagar, kemudian menjadi kaya dan tidak mengakui ibunya. Kemudian resolution atau akhirnya endingnya, his mother became angry and cursed him to stone. Jadi ibunya kemudian menjadi marah dan mengutuknya menjadi batu. Nah, ini adalah materi kita mengenai naratif teks. Di sini sudah jelas semuanya. Ini sudah saya coba untuk jelaskan lebih singkat, padat dan jelas. Ketika masih ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Silahkan kalian tulis di sana, atau mungkin bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, itu juga sudah saya cantumkan di bawahnya. Mungkin kalau ada pertanyaan sekian dulu, kita coba untuk melanjutkan materi kita untuk berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa share dan juga like video ini. Kita ketemu lagi untuk next video. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.